Gila sih, sekarang bikin 100 konten short per hari itu bisa banget. Dan yang paling menarik, kita cuma butuh modal AI gratisan aja. Nah, jadi di video kali ini saya akan bongkar salah satu gimana cara bikin konten YouTube Short super cepat, target bule, dan tips agar bisa dapat views jutaan kayak gini. Dan kalian nggak perlu skill editing yang ribet, nggak perlu banyak effort besar, cukup duduk manis, klik-klik dikit, lalu upload, dan biarkan algoritma YouTube yang bekerja. Tapi ingat ya, walaupun cara bikin kontennya gampang, yang namanya konsisten itu tetap penting. Jadi jangan upload 5 atau 10 video terus berharap langsung kayak mendadak, nggak kayak gitu juga ya. Karena itu nggak akan berhasil sama sekali. Jadi kalau kalian pengen cuan dari YouTube, ya harus serius buat kontennya gitu ya. Dan sekiranya kontennya itu mudah seperti konten yang akan kita bahas ini, coba buat lebih dari satu niche ya, atau kalian juga bisa bikin video panjangnya juga. Jadi oke, sebelum kita mulai, biar makin semangat, saya bakal kasih lihat beberapa contoh channel yang membuat konten dengan niche yang sama. Dan kalau kita cek satu persatu, viewsnya ini luar biasa banget. Karena begitu mudah, setiap videonya itu bisa tembus jutaan bahkan puluhan juta seperti ini. Dan dengan views sebanyak ini, apalagi dengan target luar negeri, cuannya itu lumayan banget. Kalian bisa cek aja salah satu dari 3 channel ini menggunakan Social Blade. Dan karena ini video short, jadi kalian bisa kalikan aja dengan jumlah total views. Misal channel ini sudah mendapatkan 360 juta views, lalu dikalikan RPM luar negeri. Karena channel ini adalah channel luar negeri, yaitu sekitar kurang lebih ya Rp1.000 ya untuk 1000 viewsnya ini. Dan total channel ini berhasil mendapatkan 360 juta rupiah selama membuat channel ini. Dan yang lebih menarik, channelnya ini baru dibuat pada tanggal 20 November tahun 2024. Jadi belum lama ya teman-teman. Tapi walaupun begitu, kita nggak bisa ya menyamakan rezeki kita dengan rezeki orang lain. Yang terpenting kita fokus, jangan lirik sana sini kalau emang kalian serius pengen hasil cuan dari YouTube. Jadi channel orang lain itu hanya sebagai bahan referensi, lalu kita modifikasi untuk kita terapkan di channel kita. Nah oke, kalau kalian berminat ingin membuat konten seperti ini, nggak perlu bingung karena di video kali ini saya akan bagikan step by stepnya dari nol. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar kalian paham betul bagaimana cara membuat konten seperti ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe channel ini, karena satu like dan subscribe kalian itu sangat berharga untuk channel ini. Kalau udah, yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, jadi di sini saya akan membaginya menjadi 5 step ya teman-teman. Yang pertama, memodifikasi prompt. Dan untuk promptnya ini kalian nggak perlu pusing lagi, jadi kalian tinggal kopas aja, linknya ada di deskripsi video ini ya. Karena walaupun dengan satu prompt ini, jika kalian kreatif, itu bisa menghasilkan banyak gambar yang berbeda. Dan caranya itu mudah banget, nanti saya akan praktekkan di video ini ya teman-teman. Yang kedua yaitu mengubah teks ke gambar realistis secara gratis. Ketiga, mengubah gambar ke video, selanjutnya ke editing, dan terakhir bagaimana cara upload yang benar agar kalian juga bisa mendapatkan penonton luar negeri. Jadi oke, kita langsung aja ke step yang pertama. Nah, kalian langsung aja buka ChatGPT lalu masukkan perintah kayak gini. Dan untuk di bagian bawah ini, kalian bisa tentuin aja untuk karakternya. Jadi kalian deskripsikan aja karakternya itu mau kayak gimana ya. Contoh simpelnya itu kayak gini, misal seorang wanita muda melawan pria bertubuh kekar. Tapi kalian juga bisa deskripsikan lebih detail, misal dari karakternya ini mau umur berapa, atau ya postur tubuhnya kayak gimana gitu. Itu bisa banget. Atau kalian juga bisa masukkan beberapa karakter atau tokoh terkenal ya, contohnya kayak gini. Nah setelah itu kalian bisa langsung kirim aja, nanti ChatGPT bakal langsung kasih prompt yang bisa kita ubah untuk membuat gambarnya nanti. Nah, sebelum kita ubah promptnya ini menjadi sebuah gambar, kalian juga bisa ubah latar belakang beserta pakaiannya juga. Tapi kalau kalian bingung, tenang aja. Kalian tinggal buka lembar perintah baru lalu masukkan prompt kayak gini. Nah, nanti kalian akan diberikan beberapa latar beserta pakaiannya juga dengan nuansa yang berbeda-beda tentunya ya teman-teman. Jadi kalian tinggal pilih aja. Dan selanjutnya kalian tinggal balik lagi ke perintah sebelumnya lalu masukkan perintah kayak gini. Dan di bagian bawah sini kalian tinggal kopas aja latar yang sudah kita buat sebelumnya dan kalian langsung kirim aja. Setelah itu ChatGPT bakal kasih perintah baru dengan latar dan pakaian yang sesuai kita pengen atau yang sesuai tadi kita buat ya. Dan setelah kita mendapatkan promptnya, kita langsung lanjut aja ke step yang kedua. Dan untuk mengubah teks ke gambar ini, saya punya 3 rekomendasi yang bisa kalian gunakan secara gratis ya teman-teman. Yang pertama ada Piclumen, kedua ada Dreamina, dan yang ketiga ada Google Imagery. Dan ini adalah contoh dari masing-masing AI-nya itu ya. Jadi kalian bisa pilih aja sesuai yang kalian pengen.
Dan di sini saya akan contohkan aja menggunakan Pixlumen karena proses generate-nya yang lumayan cepat banget ya teman-teman ya, walaupun cuma satu kali generate itu satu gambar, beda sama Dreamina dan juga Google Imagery itu sekali generate bisa langsung 4 gambar. Tapi untuk durasinya itu lumayan lama ya teman-teman. Tapi kalau kalian ingin hasil gambarnya lebih realistis, kalian bisa menggunakan Imagery aja. Untuk Imagery, kalian harus menggunakan VPN ya saat loginnya nanti. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa tonton video yang ini, karena di video itu saya sudah jelaskan secara lengkap bagaimana cara menggunakan Google Imagery. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan coba praktekkan di PC aja ya. Tapi kalau kalian emang pengen menggunakan HP itu bisa banget, karena caranya itu nggak beda jauh ya teman-teman. Jadi langsung aja kita buka Google dan kita ketikkan aja pixlumen.ai. Nah di sini kita pilih aja yang paling atas. Dan oke, selanjutnya kalian tinggal klik aja di bagian generate for free ini. Dan oke, selanjutnya misalkan kalian belum login, kalian tinggal login dulu menggunakan akun Google ya teman-teman. Kalau udah, kalian tinggal klik aja di bagian create sini. Nah di sini kita tinggal masukkan aja untuk prompt yang sudah kita buat di ChatGPT tadi ya. Jadi kita tinggal pastekan aja di sini. Dan untuk settingannya kalian bisa pilih Pixlumen Art atau Flag ya teman-teman. Jadi kalian pilih salah satu aja, ya tentuin aja yang menurut kalian itu paling bagus dan paling cocok. Dan di sini saya akan coba menggunakan Pixlumen Art ya. Oh ya, jangan lupa untuk rasionya kalian ubah dulu ke 9:16. Kalau udah, kita langsung generate aja. Dan untuk model Pixlumen Art itu kurang lebih kayak gini ya teman-teman untuk hasilnya. Kita bakal coba menggunakan Flag. Nah nanti hasilnya bakalan kayak gini, jadi kalian bisa tentuin aja gambar mana yang paling bagus dan paling cocok gitu ya. Oke, lanjut step yang ketiga, yaitu mengubah gambar ke video. Untuk AI-nya kalian bisa menggunakan Pixverse, Kling AI atau Haliluo AI. Dan di sini saya akan coba aja menggunakan Haliluo AI aja ya. Jadi langsung aja. Nah di sini kalian tinggal pilih aja yang paling atas. Dan selanjutnya kalian tinggal login aja menggunakan akun Google, dan untuk setiap harinya kita dikasih 100 token ya teman-teman untuk di haliluo.ai ini. Jadi kalau kalian pengen bikin banyak video, kalian bisa coba bikin banyak akun lagi gitu. Dan untuk satu harinya kita itu bisa generate sampai 3 video teman-teman untuk satu akun ya. Oke, jadi langsung aja kalian klik di bagian create video. Atau kalau di HP kalian tinggal klik aja tanda icon plus ya teman-teman. Kalau udah, kalian tinggal masukkan aja gambar atau ya foto ya yang sudah kalian buat di AI sebelumnya gitu. Jadi kita klik aja di bagian image history sini dan kita tinggal masukkan aja gambar atau fotonya. Nah, di sini kalian tinggal upload dulu ya untuk gambarnya dengan cara klik di sini. Nah, misal saya akan coba menggunakan gambar yang ini aja. Dan untuk promptnya sebenarnya opsional, kalian mau isi silahkan, enggak juga enggak masalah. Karena walaupun enggak diisi promptnya, nanti hasilnya juga bakal berkelahi ya atau berantem untuk videonya ini, karena AI juga bisa menganalisis bahwa ini adalah gambar pertarungan gitu teman-teman. Tapi kalau kalian pengen isi, kalian bisa isi aja sesuai yang kalian mau ya. Jadi nggak terlalu detail juga nggak masalah. Misalkan saya isi seorang wanita, misalkan seperti ini teman-teman. Jadi kalian tinggal isi aja menggunakan bahasa Indonesia karena AI ini udah paham ya untuk bahasa Indonesia. Nah untuk modelnya kalian tinggal pilih yang paling bawah sini teman-teman. Jadi jangan yang ini ya, nanti kalau yang ini kameranya itu bakalan bergerak teman-teman. Jadi kalian tinggal pilih yang paling bawah sini. Atau untuk promptnya kalian bisa isi seperti ini. Nah, jadi kalian tinggal tiru aja untuk promptnya, atau menggunakan prompt random yang kalian pengen juga nggak masalah sih sebenarnya ya. Bagus-bagus saja. Oke, kalau udah kita langsung generate aja dengan klik di sini. Setelah kalian mendapatkan videonya, kalian bisa langsung ke editingnya aja. Atau kalian juga bisa download sound effect-nya dulu di Pixabay ya teman-teman. Atau mungkin nanti akan saya sertakan aja ya link untuk sound effect-nya di deskripsi video ini teman-teman. Jadi kalian nanti tinggal pakai aja untuk sound effect-nya. Jadi oke, kita langsung aja ke editingnya. Dan untuk cara ngeditnya itu gampang banget. Jadi kalian tinggal masuk aja ke aplikasi CapCut. Dan di sini kita klik aja di bagian proyek baru. Nah, di sini kalian tinggal masukkan aja minimal 3 video yang sudah kalian generate sebelumnya. Nah, kalau udah, jangan lupa ya teman-teman untuk rasio aspeknya kalian bisa rubah terlebih dahulu. Kita ubah di 9:16. Kalau udah, klik checklist. Dan di sini
akan ada watermark ya teman-teman untuk dari AI Haliluo karena kita pengguna gratisan. Dan untuk cara menghilangkannya itu mudah banget, jadi kalian tinggal perbesar aja untuk videonya ini. Nah seperti itu. Kalau udah, selanjutnya kalian bisa tambahkan transisi untuk setiap videonya. Caranya klik aja di bagian sini. Untuk transisi ini terserah ya, kalian mau pakai yang kayak gimana, tapi kalau bisa jangan yang terlalu rame, jadi yang simple aja gitu. Nah kalau udah, kita klik aja di bagian terapkan ke semua. Oke, kalau udah klik checklist lagi. Dan selanjutnya kalian tinggal masukkan aja sound effect yang sudah kalian download sebelumnya di Pixabay ya teman-teman. Caranya klik aja di bagian suara. Nah di sini kita pilih yang ini, lalu klik bagian perangkat sini. Nah kalian tinggal cari aja untuk sound effect-nya. Dan selanjutnya kalian tinggal paskan aja untuk sound effect dan visualnya ya teman-teman. Misalkan di sini sampai sini kita potong. Dan untuk cara ngeditnya sebenarnya sih seperti itu aja teman-teman. Jadi kalian tinggal tambahkan transisi dan juga sound effect-nya aja gitu. Dan kalau udah, kalian bisa langsung ekspor aja untuk videonya ini. Nah setelah videonya jadi, kita bisa langsung upload aja untuk videonya ini. Tapi kalau kalian ingin menargetkan penonton luar negeri, tentunya ada beberapa hal yang perlu kalian tahu ya teman-teman. Jadi langsung aja dengan cara pergi ke YouTube lalu klik tombol plus di sini. Nah di sini kita tinggal cari aja videonya. Kalau udah, klik aja berikutnya. Dan berikutnya lagi. Dan untuk menargetkan penonton luar negeri, kalian bisa menambahkan judul dengan menggunakan bahasa Inggris dan juga tag dengan bahasa Inggris teman-teman. Dan untuk tagnya, misalkan di sini saya akan contohkan aja short viral. Terus selanjutnya itu yang berkaitan dengan si videonya, misalkan kungfu. Nah misalkan untuk tagnya seperti ini aja teman-teman, jadi nggak terlalu ribet ya untuk video short ini. Yang penting kita judulnya itu menggunakan bahasa Inggris. Dan selanjutnya untuk visibilitas itu kalian bisa jadwalkan aja. Kalau bisa kalian pilih di jam-jam istirahat ya teman-teman. Dan misalkan di sini jam istirahat itu di jam 5 sore atau ya jam 6 sore. Kalian tinggal bandingkan aja. Untuk di Amerika itu perbandingannya sekitar 12 jaman. Jadi misalkan di sini jam 5 sore ya di sana jam 5 pagi gitu ya. Nah di sini kita tinggal setting aja untuk jamnya kan jam 5 pagi seperti itu. Intinya bedanya itu 12 jam. Memang ya untuk durasi upload ini atau jam upload ini itu sebenarnya nggak terlalu penting, tapi ya dengan ini kita bisa memaksimalkan ya teman untuk konten kita gitu ya. Dan pastikan kalian itu kalau upload itu harus konsisten ya. Jadi misalkan kalian itu upload di setiap jam 5 ya, kalian seterusnya harus jam 5. Jadi jangan berubah-ubah gitu. Karena nanti yang pertama algoritma juga bakalan lebih gampang untuk cepat ngebaca video kalian, dan yang kedua itu ya penonton itu jadi bakal tahu ya bahwa kalian itu upload di jam sekian gitu. Jadi nggak berubah-ubah gitu. Dan selanjutnya di sini untuk deskripsi sebenarnya bisa kalian tambahkan nanti pas di YouTube Studio. Dan untuk deskripsinya kalian tinggal kopas aja dari judul ini teman-teman dan juga tagnya. Sebenarnya untuk short itu deskripsi nggak terlalu penting sih. Jadi walaupun kalian nggak pakai deskripsi itu sebenarnya nggak masalah ya. Oh ya, untuk selanjutnya di sini untuk konten yang dimodifikasi kalian pilih ya karena ini adalah konten AI, jadi kita pilih yang ya. Oke, dan sebenarnya untuk cara upload dan settingannya nggak terlalu banyak yang harus diubah. Tapi kalau kalian emang serius ingin menargetkan penonton luar negeri, pastikan untuk bahasa video dan judul di settingan channelnya itu kalian ubah bahasa Inggris semuanya gitu ya. Kecuali satu, yaitu domisili ya teman-teman. Untuk domisili itu kalian tetapkan aja di Indonesia gitu. Selebihnya dari tag channel dan judul atau deskripsi video kalian pilih Inggris semuanya kalau kalian memang ingin menargetkan penonton luar negeri teman-teman. Nah kalau udah, kalian bisa langsung upload aja untuk videonya ini. Dan oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Misalkan kalian masih belum paham dan banyak yang perlu dipertanyakan, kalian tinggal langsung komen aja di komentar video di bawah. Nanti misalkan saya bisa jawab, saya akan jawab secepatnya teman-teman. Dan terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Jumpa lagi di video menarik berikutnya.